Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita mengistighfarkan diri kita, memohon kepada Allah agar doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa li sultanik. Allahumma ya baghi ya Allah. Tidak dimulai dari pola pikir pendidik yang tidak berubah. Pola pikir ini maksudnya bagaimana? Nah, ini langsung ke praktis, tapi tidak apa-apa. Saya akan ngajak Bapak Ibu untuk on the track dulu. Bagaimana pola pikir itu harus kita realisasikan. Bapak Ibu, mindset atau pola pikir ini penting. Karena apapun bentuk yang kita lakukan, kalau mindset kita nggak ada di situ, nggak akan pernah terjadi. Contoh, misal anak-anak ini kok nggak pernah berprestasi ya. Anak-anak ini kok pembelajarannya, hasil belajarnya kok begitu-begitu saja ya. Anak-anak ini akhlakul karimahnya kok justru menurun ya. Nyawanya ada di pola pikir gurunya. Karena itu yang akan membuat guru bertindak. Nah gitu. Contoh lagi, skop lebih kecil Bapak Ibu. Kenapa anak-anak kita di setiap keluarga itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda? Jawaban satu, mindsetnya berbeda-beda. Itu sebenarnya. Kalau mindsetnya sama, sumbernya sama, undang-undangnya sama, pasti nggak akan jauh beda telurnya. Gitu. Apa yang kita tanam,
insya Allah buahnya juga hasil dari yang kita tanam. Sumber dari segala sumber hukum dunia akhirat Al-Quran, turun ke As-Sunnah, turun ke hukum-hukum turunan As-Sunnah, mulai dari hukum fikihnya, mulai hukum akhlaknya, adabnya, semua bersumber dari situ. Kalau kita ngambil sumbernya itu dibentuk dalam satu mindset, maka melihat segala sesuatu yang tidak dari sumber atas, maka pasti kita akan menolaknya, dan kita akan melaksanakan yang satu sumber tadi, pasti itu Bapak Ibu. Contoh, saya mau garis bawah lagi, kenapa sekarang orang banyak menormalisasikan perbuatan-perbuatan yang dianggap umum tapi sudah jelas dari agama itu tidak boleh. Misal sound horror lagi viral. Horror itu kalau bahasa Jawanya getar. Jadi soundnya kalau nggak bikin kita bergetar. Kenapa Bapak bisa seperti itu? Padahal tahu loh kalau itu nggak boleh secara agama. Kenapa? Mindset, pola pikirnya. Dan pola pikir itu yang berkata, kan saya dapat duit dari situ dan kebutuhan makan. Agama menyuruh kita mencari makan. Selesai di situ semua. Gitu. Nah, di sekolah pun begitu Bapak Ibu. Kenapa kita ini seperti mati suri? Padahal sebetulnya kita bisa bangkit. Mindset jawaban, pola pikir. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi dari analogi umum itu kita bisa tarik kesimpulan. Anak-anak ini mau dibawa kemana? Selalu belajar, selalu berkembang. Itu Bapak Ibu. Maka satu, niatkan kita ibadah. Jadi kalau pemerintah menuntut kita untuk bertumbuh, berkembang, berubah, nah sudah, ayo kita berubah. Ini kesempatan. Nanti pembelajaran mendalamnya kayak apa sih? Memang Bapak Ibu enggak mudah. Seperti yang saya sampaikan di pembina ke arisan kemarin. Bapak Ibu harus punya kompetensi pemahaman yang bagus, kognitif yang bagus. Kognitifnya nggak bagus ya kerok memang. Bagaimana mungkin menyelesaikan studi kasus? Contoh, apa yang dilakukan oleh warga, oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir yang terjadi pada musim penghujan? Kan kasus tuh kayak mana ya? Dan kita aja nggak ngerti. Maka harus ada treatmentnya begini-begini. Perluasan atau normalisasi sungai, ya kan? Pelebaran dan pendalaman gorong-gorong, siring, saluran air, irigasi dan sebagainya. Terus kemudian perlu kebijakan pemerintah untuk betul-betul, kan? Udah luas itu. Nah kalau nggak S1 S2 susah mikirnya. Ya S1 kalau mendalam, arahnya ke sana. Studi kasus, kalau kita dengar Pak kemarin apa itu proyek ya? Menyelesaikan ya itu maksudnya proyek itu gitu. Ini loh dari awal ini kognitifnya begini, masalahnya ini, pemahamannya ini, kemudian yang tengah-tengah apa masalah pemahaman? Kan ada mindful, joy, apa? Ada 3 prinsip. Memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Nah, itu prinsip dari pokok dari PM. Gitu. Nanti kan pengganti dari P5 itu namanya kokurikuler. Itu bagaimana pelaksanaannya di sekolah Pak? Apakah itu pakai jadwal terblok ataukah masuk ke dalam setiap mata pelajaran? Karena ini kan berkaitan juga nanti saya menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Sedangkan kita belum ada terjadwal tentang kokurikulernya. Langsung saja Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, terblok. mendingan seperti Jadi berarti saya akan yang terblok ya Bapak Ibu. Iya. Jadi tentang P5 dengan pramuka. Jadi diganti apa itu? Karena kita masih sementara masih bingung. Oke, nanti ada di jadi pakai populer. Baik. Banyak yang namanya monumen patung-patung pahlawan. Dari sana pelan-pelan guru akan menjelaskan, misalnya ada Teguh Umar, itu diceritakan sejarahnya seperti apa. Insya Allah ya pembelajarannya bisa lebih mendapat. Mantap. 110 muncul sampean.
Betul sekali. Jadi dibawa ke kehidupan sehari-hari anak berimajinasi, membayangkan dalam kehidupan sehari-hari pahlawan itu seperti apa. Terus tambah lagi, memahami nilai-nilai perjuangan dari pahlawan. Nilai-nilai itulah yang dimasukkan ke dalam mindset anak-anak. Bertakwa. Ini sekolah kita nggak boleh lepas dari ini dulu. Ada sekolah yang terlalu muluk-muluk malah lepas dari yang itu. Beriman dan bertakwa. Mau karakter Pancasila kayak mana? Iman takwanya nggak punya, kan aneh. Kita berkarakter Pancasila tapi iman takwanya nggak ada. Unggul, di budaya dan berkarakter Pancasila. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini sedang saya kerjakan juga tentang kurikulumnya. Belum jadi juga karena mau ada penyesuaian dengan PM dan coding. Sampai sekarang semua belum selesai. Kalau ada yang sudah selesai ngawur berarti. Orang baru dapat kemarin pelatihannya. Gitu ya. Nah dari sini kita akan selaraskan nanti nah saya tapi masih ada ngelak menyelaraskan dengan PM